Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat datang kembali di kelas saya, kelas kimia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru. Namun sebelum itu, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini, apakah ada yang berhalangan hadir? Ada? Tidak ada, berarti hadir semua ya. Nah, selanjutnya Ibu minta untuk ketua kelas, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Pada materi sel elektrolisis, kompetensi yang akan dicapai adalah yang pertama yaitu menjelaskan mengenai pengertian sel elektrolisis, yang kedua menguraikan konsep terjadinya sel elektrolisis, yang ketiga yaitu menentukan tata cara menuliskan reaksi dari sel elektrolisis, dan yang terakhir yaitu menentukan penulisan reaksi pada larutan atau lelehan. Sedangkan cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu pengertian dari sel elektrolisis, yang kedua yaitu reaksi, yang ketiga yaitu proses atau konsep terjadinya sel elektrolisis, yang keempat yaitu penulisan reaksi di sel elektrolisis, dan yang kelima yaitu reaksi yang terjadi pada larutan atau lelehannya. Sedangkan untuk penilaian, Ibu akan menilai kalian berdasarkan keaktifan pada saat praktikum, presentasi, berdiskusi, dan tugas yang akan Ibu berikan. Baik, sebelum kita melanjutkan untuk mempelajari materi selanjutnya, Ibu akan sedikit mengulas mengenai materi yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Masihkah ada yang ingat materi apa yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Ada? Betul sekali, materi yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu adalah mengenai sel volta. Nah, jika kalian masih ingat, pada sel volta terjadi perubahan energi. Ada yang bisa menyebutkan perubahan energi seperti apa yang terjadi pada sel volta? Betul, perubahan energi yang terjadi pada sel volta adalah dari perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya yang Ibu ingin tanyakan mengenai materi pada minggu lalu mengenai sel volta adalah aplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Dapatkah kalian menyebutkan aplikasi apa dari sel volta yang ada di kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menyebutkan? Baterai, betul sekali. Selanjutnya ada yang bisa menyebutkan? Penggunaan aki, betul. Penggunaan aki dan baterai merupakan beberapa contoh aplikasi dari sel volta. Selanjutnya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Jika tidak ada, kita akan langsung masuk ke materi inti, yaitu tentang sel elektrolisis. Sebelumnya, Ibu telah membagikan gambar kepada kalian. Silahkan diperhatikan gambar yang telah dibagikan. Nah, pada gambar yang Ibu berikan kepada kalian, terdapat gambar seorang tukang sepuh. Pernahkah kalian melihat tukang sepuh tengah menyepuh cincin atau menyepuh emas? Nah, lalu apa sih Bu hubungannya dengan reaksi kimia atau materi pelajaran yang sekarang akan kita pelajari? Nah, tukang sepuh membutuhkan energi listrik untuk diubah menjadi reaksi kimia. Hal tersebut berkebalikan dengan sel volta, di mana pada sel volta perubahan energi dari energi kimia menjadi energi listrik. Lalu disebut apakah jika suatu reaksi membutuhkan pengubahan energi listrik menjadi energi kimia? Hal tersebut akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu sel elektrolisis. Yang harus kita ketahui pertama kali tentang sel elektrolisis adalah pengertian atau definisinya. Jadi, sel elektrolisis adalah sel reaksi redoks yang membutuhkan energi listrik untuk dirubah menjadi reaksi kimia. Reaksi kimia tersebut merupakan reaksi redoks tidak spontan yang dihasilkan dari aliran elektron dalam bentuk aliran arus listrik. Rangkaian sel elektrolisis pertama kali dirancang oleh seorang ilmuwan bernama Michael Faraday. Rangkaian tersebut mampu mengalirkan arus listrik dari suatu larutan elektrolit. Nah, pada reaksi sel elektrolisis, katode merupakan kutub negatif sedangkan anode merupakan kutub positif. Hal tersebut berkebalikan dengan yang ada dalam sel volta. Pada katoda berlangsung reaksi reduksi dan pada anoda berlangsung reaksi oksidasi. Hal tersebut dikarenakan kation atau ion positif bergerak menuju katoda dengan menerima elektron sehingga terjadi reaksi reduksi. Sedangkan pada anoda
anion atau ion negatif berangkat menuju ke anoda, dia akan melepaskan elektron sehingga terjadi reaksi oksidasi. Nah, pada sel elektrolisis membutuhkan energi dari luar agar terjadinya reaksi kimia tidak spontan. Sedangkan untuk sel volta tidak membutuhkan energi dari luar. Pemberian tanda positif dan negatif elektroda pada sel elektrolisis berdasarkan potensial listrik dari luar sistem. Sedangkan pada sel volta berdasarkan potensial reduksi standar dari kedua elektrodanya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Untuk lebih memahami, kalian bisa membuka buku paket kimia kelas 12 halaman 75. Reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis tergantung kepada bentuk dari elektroda dan elektrolitnya. Oleh karena itu, kita bisa golongkan menjadi 3. Yang pertama, yaitu sel elektrolisis dengan menggunakan elektrolit berupa lelehan. Yang kedua, sel elektrolisis menggunakan larutan elektrolit dan menggunakan elektroda inert. Yang ketiga yaitu sel elektrolisis menggunakan larutan elektrolit dan menggunakan elektroda non-inert. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai sel elektrolisis menggunakan elektrolit lelehan atau leburan. Perlu diingat bahwa sel elektrolisis menggunakan lelehan atau leburan di sini tidak terdapat air sama sekali sebagai pelarut, melainkan yang ada hanya kation dan anionnya. Nah, si kation ini akan langsung direduksi. Hal ini berlaku untuk golongan utama atau golongan transisi. Sementara untuk di anoda, dia anionnya akan langsung dioksidasi. Hal tersebut berlaku untuk anion yang mengandung oksigen maupun yang tidak mengandung oksigen. Nah, untuk contoh yang Ibu berikan adalah lelehan dari NaCl. Nah, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu yang mana kation dan yang mana anionnya. Pada soal ini, kationnya adalah Na+, dan anionnya adalah Cl-. Selanjutnya, berdasarkan aturan yang telah kita bacakan, maka kationnya akan langsung tereduksi dan reaksinya dapat ditulis sebagai Na+ ditambah elektron, karena ini adalah reaksi reduksi di mana adanya penerimaan elektron menghasilkan Na dalam bentuk liquid. Nah, untuk reaksi yang terjadi di anoda dapat kita tuliskan sebagai 2Cl- menghasilkan gas Cl2 dan adanya pelepasan elektron karena ini adalah reaksi oksidasi. Nah, ini yang akan Ibu berikan mengenai reaksi elektrolisis di elektrolit lelehan adalah lelehan dari Ki. Nah, pertama kita tentukan terlebih dahulu yang mana kation dan yang mana anionnya. Pada soal ini, kationnya adalah K+, dan anionnya adalah I-. Reaksi pada katoda dapat kita tuliskan sebagai K+ ditambah elektron menghasilkan K. Nah, untuk di anoda, reaksi dapat kita tuliskan dengan 2 I- menghasilkan I2 dan 2 elektron. Penjelasan selanjutnya adalah sel elektrolisis yang menggunakan larutan elektrolit dan menggunakan elektroda inert. Yang termasuk elektroda inert atau sering juga disebut elektroda tidak reaktif adalah yang pertama platina atau Pt, yang kedua grafit atau C, dan yang ketiga adalah emas atau Au. Ingat, dari sel ini adalah terdapat adanya pelarut yaitu air, sehingga ketika kita akan menuliskan reaksi di anoda maupun di katodanya, ada beberapa peraturan yang harus kita patuhi. Nah, untuk reaksi di katoda, jika kation merupakan golongan transisi maka langsung direduksi. Namun, jika kation merupakan golongan utama, maka yang akan direduksi adalah air. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena potensial standar dari air lebih positif daripada potensial standar dari golongan utama, sehingga air lebih mudah direduksi. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka reaksinya dituliskan sebagai 2H2O ditambah 2 elektron karena ini reaksi reduksi dan menghasilkan gas H2 beserta 2 ion OH-. Sedangkan di anoda, jika anionnya tidak mengandung oksigen, maka dia akan langsung dioksidasi. Namun, jika di anoda mengandung oksigen seperti SO4 misalnya, yang teroksidasi akan air atau H2O. Dan reaksinya dapat ditulis sebagai 2H2O menghasilkan gas oksigen, 4 ion H+, dan 4 elektron.
Nah, contoh soal yang ingin Ibu berikan kepada kalian adalah senyawanya CuCl2. Pertama-tama, kita tentukan terlebih dahulu yang mana kation dan yang mana anionnya. Pada soal ini, kationnya adalah Cu2+ dan anionnya adalah Cl-. Nah, reaksi yang terjadi pada katoda karena dia kationnya adalah Cu2+, yang mana merupakan unsur transisi, dia akan langsung tereduksi dan reaksinya dapat dituliskan sebagai Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Dan pada anoda, karena anionnya juga tidak mengandung oksigen, maka dia akan langsung dioksidasi. Dan penulisan reaksinya adalah 2 Cl- menghasilkan gas Cl2 dan 2 elektron. Contoh soal selanjutnya yang Ibu berikan adalah larutan AgNO3 dengan elektroda karbon. Pertama-tama seperti biasa, kita tentukan terlebih dahulu yang mana kation dan yang mana anionnya. Untuk soal ini, kationnya adalah Ag+ dan anionnya adalah NO3-. Lalu, kita tentukan reaksi yang ada pada katodanya. Nah, untuk reaksi pada katoda di sini kita perlu perhatikan terlebih dahulu Ag bukan merupakan logam aktif atau bukan merupakan golongan utama yang potensial reduksi standarnya lebih negatif daripada air. Maka di sini yang tereduksinya adalah kationnya itu sendiri, yaitu Ag. Di mana reaksinya dapat kita tuliskan sebagai Ag+ ditambah elektron menghasilkan Ag. Nah, untuk di anoda, anionnya di sini adalah NO3-, di mana sedikit berbeda dengan contoh sebelumnya, anion pada soal ini memiliki atom oksigen, di mana NO3- ini merupakan spesies NO3- ini merupakan sisa asam oksi yang sulit atau sukar teroksidasi, sehingga yang teroksidasi adalah air. Nah, reaksinya dapat kita tuliskan sebagai 2H2O menghasilkan 4H+, lalu gas O2 dan juga 4 elektron. Selanjutnya yang akan Ibu jelaskan adalah mengenai sel elektrolisis, di mana menggunakan elektrolit larutan dan menggunakan elektroda non-inert. Contoh-contoh dari elektroda non-inert adalah elektroda selain dari PT, AU, dan C. Contohnya nikel misalnya atau Cu. Nah, sama seperti pada pembahasan sebelumnya, terdapat aturan-aturan juga yang harus dipatuhi ketika kita ingin menuliskan reaksi-reaksi yang terjadi pada sel ini. Reaksi yang terjadi pada katodanya itu aturannya sama seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Namun yang berbeda di sini adalah reaksi pada anoda. Nah, pada anoda dia yang bereaksi adalah elektrodanya itu sendiri, baik dia mengandung oksigen atau tidak mengandung oksigen. Contoh yang akan Ibu berikan adalah yaitu sama larutannya CuCl2, namun elektrodanya kita gunakan nikel. Nah, untuk di katoda, karena dia sama seperti yang tadi, maka reaksi di katoda kita tuliskan sebagai Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, di anoda, karena yang bereaksi adalah nikel atau elektrodanya, maka kita tuliskan sebagai nikel menghasilkan ion Na2+, plus 2 elektron. Nah, contoh soal selanjutnya yang akan Ibu jelaskan kepada kalian adalah larutan dari Ki dan juga menggunakan elektroda non-inert, yaitu Cu. Nah, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu yang mana kation dan yang mana anionnya. Kation di sini adalah K+ dan anionnya adalah I-. Nah, untuk di katoda, di sini kita perlu perhatikan di mana K merupakan golongan utama atau logam aktif yang potensial reduksi standarnya lebih negatif daripada air, sehingga air lebih mudah tereduksi daripada kationnya. Sehingga reaksinya dapat kita tuliskan sebagai 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan gas H2 dan juga 2 ion OH-.
Nah, untuk di anoda, di sini karena menggunakan, elektroda inert, non-inert yang merupakan elektroda, reaktif, maka di sini pada anodanya kita tidak mengoksidasi, anionnya, melainkan mengoksidasi elektrodanya itu sendiri. Nah, reaksinya dapat kita tuliskan sebagai Cu, menghasilkan Cu2+ dan 2 elektron.